kita di sebuah restoran. Arifin. Lalu kita lihat, loh hamil. Kapan? Ya mulai didoakan itu. Pak Arifin tahu, ibu tahu, kembar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lo tepuk tangannya udah kita, so aku tepuk tangan. Kita bertepuk tangan buat katakan Shaddai. Kurang keras, Shaddai. Almighty. The double-breasted one. Dia tidak memberikan secangkir air, dia memberikan dari dadanya. Saudara, kenapa saya katakan perlindungan itu seseorang? Tuhan berkata di bawah sayapnya kamu akan berlindung. Seperti apa? Tuhan berkata seperti induk Raja Wali. Aku mengelilingi engkau. Kenapa mengelilingi? Menjadi pusat perhatian. Itulah perkataan peculiar dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Terjemahkan bahasa Indonesia, umat kepunyaan Allah sendiri. Peculiar people artinya menjadi pusat perhatian. Dari siapa? Dari Tuhan. Menjadi pusat perhatian daripada Tuhan. Saudara bayangkan itu. Engkau adalah BMA, biji mata Allah. Seperti keluarga yang saya ceritakan tadi, sudah hampir cerai. Mereka membangun, keluarga ini membangun mal-mal yang terbesar di Jakarta. Tapi dengan satu zaman Tuhan selesai, saudara. Bukan satu, Tuhan menjawab lebih dari yang kita minta dan doakan. Langsung kembar. Kalau nggak salah satu putra, satu putri. Tuhan itu efisien. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Di bawah kepak sayapnya kamu akan berlindung. Seperti burung Raja Wali melindungi anaknya. Berapa banyak Anda tahu? Binatang saja apapun. Itu akan berjuang untuk melindungi anaknya. Kalau kucing punya anak jangan dekat-dekat. Dikerawuk sampean. Amin saudaraku. Apalagi Tuhan. Saya masih ingat kejadian tahun 66. Ini mama saya dari sini. Ini yang mama saya satu hitam satu putih. Saudaraku rambutnya hitam. Oma black and oma white. Yang rambut putih ini. Waktu itu saudaraku sedang konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia diadakan di sini latihan baya udara. Saya masih ingat saudara, alarmnya di kantor wali kota itu. Seluruh kota dengar saudara. Dan pada saat itu kita harus matikan semua lampu. Karena ada bom dari atas. Waktu itu saya masih ingat. Ibu saya ini jejer kita bertiga. Saya dengan adik saya seumur 14 sekian. Adik saya Linda, lalu adik saya masih kecil. Anggi itu, Angie. Kita dijejer kayak pindang, mami tidur di atasnya kita. Ditutupi sama badannya. Saya tanya, mami what are you doing? Mami ngapain mami? Jawabannya saya tidak pernah lupa. Loh ini ada bom biar kena mami dulu. Baru kena kamu. Ketika Yosemite National Park di Amerika terbakar. Ada satu pandangan yang sangat mengharukan. Seluruh park itu terbakar jadi abu. Tapi ada beberapa anak burung yang selamat. Ibunya gosong. Ibunya itu menjadi perisai bagi mereka. Ibunya jadi arang. Tapi ketika burung kecil ini selamat. Dan itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, betapa rindu aku mengumpulkan engkau. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Dan kita tahu Tuhan tidak punya sayap bukan? Sayapnya siapa ini? Angels, malaikat. Tuhan akan mengirim malaikat untuk melindungi keluarga saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku, tepuk tangan yang meriah. Katakan Shaddai. Nama Tuhan yang ketiga adalah Yehovah. Yehovah. Yod, He, Vav, He. Amin. 4 huruf. Dan Yehovah itu adalah nama Tuhan. Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang melalui Tuhan Yesus. Itu nama Allahnya kita. Amin. He itu adalah anugerah.
Suka digambarkan jendela. Jendela, saudaraku. Jendela itu sesuatu yang baru. Satu revelation yang baru. Hey, selalu berbicara soal anugerah. Amin. Sebab waktu bilang hey, itu nafasnya Tuhan keluar ya. The spirit of grace. Hey, grace. Satu hal lagi kita tahu tentang Yahweh ini adalah, cuma sekarang ini kan banyak dipermasalahkan. Alkitab diganti. Tidak boleh sebut nama Allah, tidak boleh sebut Tuhan. Mesti bilang Yahweh. Nanti lama-lama kita berbahasa Ibrani. Kalau tentang perjanjian lama memang terjemahnya begitu. Semua yang dalam huruf besar T-U-H-A-N, Tuhan, itu Yahweh. Tapi perjanjian baru tidak pernah dipakai istilah Yahweh. Karena Tuhan bukan cuma Tuhannya orang Yahudi. Tuhan Yesus adalah Tuhannya orang Indonesia, orang Chinese, orang apapun. Di dalam Yesus kita adalah muridnya Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan, warga negara kerajaan sorga. Satu hari ketika ditulis alasan kenapa Yesus disalib, di atas salibnya Yesus. Orang Yahudi protes, imam kepala datang Pontius Pilatus. Mereka memberanikan diri, tolong dirubah. Jangan tulisan begitu. Apa kata Pontius Pilatus? Apa yang aku tulis biarlah tetap tertulis. Saudara, itu baru gubernur perwakilan daripada kerajaan Romawi. Sekali nulis dia tanggung risikonya. Anak Tuhan jangan kalah sama dia. Dan saya mau beritahu apa yang ditulis Tuhan tidak akan dirubah. Yang dia janjikan pada saudara akan ditepati. Tahun ini, the year of sudden fulfillment. Mendadak keluargamu dipulihkan. Jangan putus asa dengan keadaanmu. Sebab yang membela engkau adalah Yehova. Ternyata tulisan itu Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalau dibaca saudaraku, tulisannya kan dari kanan ke kiri ya. Yesua, Hanasaret, Ve Melek Ha Yahudim. Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu dibaca YHVH. Saudara, perhatikan baik-baik. Saya percaya gematria. Gematria itu mempelajari tentang huruf. Tapi jangan jadi Kabbalah. Kabbalah itu mistik Yahudi. Tapi ini benar-benar. YHVH, Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Pantasan mereka itu kaget. Karena apa? Mereka berkata Yesus pantas dibunuh karena dia berkata aku adalah anak dari Yehova. Ini malah ditulis Yehova langsung. Berapa banyak saudara bersyukur punya Yesus? Angkat tangan saudara. Kalau selama ini saudara anggap dia cuma nabi dan juru selamat. Ketahuilah bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Bahkan dia adalah Allah itu sendiri. Tepuk tangan buat Yesus. Yang terakhir nama Tuhan yang sebutkan sini adalah Elohe. Elohe artinya my God. So tidak bisa diselamatkan oleh Allahnya Pak Arifin. So tidak bisa diselamatkan oleh Allahnya Reinhard Bonke. So diselamatkan oleh Allahmu. Engkau harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita lihat dari apa saja kita diselamatkan. Yang pertama, kita diselamatkan dari jerat penangkap burung. Anda bisnismen bukan? Begitu banyak penipuan canggih sekarang sedang terjadi. Kapan itu saya saksikan tentang Pak Andrian. Dia punya hubungan dengan sebuah perusahaan Jepang. Dan mendadak vice president dari perusahaan itu orang Jepang. Jepang asli saudaraku ya. Bukan Jepang-Jepangan. Bicara pada Pak Andrian dengan bahasa hai gitu saudara ya. Mau ditipu saudara. Padahal itu palsu. Sekarang ini serba palsu. Cinta palsu, gigi palsu, rambut palsu. Ya enggak apa-apa lah kalau sudah tua saudara. Tapi saya mau beritahu saudara. Engkau akan dilepaskan dari jerat penangkap burung. Waktu kecil, saya ini nakal saudara. Hobinya menjebak merpati. Kurungan ayam, saya kasih tali, atasnya saya kasih batu bata 3. Lalu saya sembunyi, tak kasih tali rafia, depannya saya kasih jagung. Burung merpati datang. Gampang kalau nangkap merpati saudara. Begitu sampai di sana sedang makan enak tak lepas. Jebret! Langsung saya dapat 2. Ngoh yang kap. Burung darah goreng saudara.
Tapi kalau menangkap Raja Wali lebih sulit. Karena Raja Wali itu saudara sangat waspada. Saya pernah melihat demonstrasi bagaimana menangkap bebek. Di daerah Amerika Selatan, bagaimana cara Indian menangkap bebek. Biasanya saudaraku kalau ada beberapa bebek di sana banyak, maka dilepaskan labu yang besar yang biasa untuk Halloween itu. Dilepaskan. Pertama kaget juga bebeknya. Loh kalau ada, kok ada walo. Walo itu kok bisa di atasnya sungai. Pertama kaget, lama-lama biasa. Dia berenang seperti biasa. Lalu datanglah walo yang lain. Itu walo dikerowoi, ditaruh di kepalanya Indian saudaraku. Ya. Dan dia berenang di bawahnya. Dilihat, oh cuma walo. Langsung saudaraku, cek, 2 bebek langsung saudara. Jadi bebek Peking. Saya mau beritahu saudara, iblis ingin menangkap jiwa saudara. Di dalam kitab Yeskiel dikatakan tentang perempuan-perempuan sihir yang menangkap jiwa orang. Jadi jangan sembarangan terima gelang, terima kalung. Hati-hati saudaraku. Ya, hati-hati. Saya pernah ngalami loh saudara. Dulu belum dalam Tuhan. Ya, lalu ada seorang ngangkat saudara dengan saya. Saya dikasih gelang emas, bentuknya kayak huruf C gitu. Aneh, karena saya belum di dalam Tuhan. Saya KTP-nya Kristen, tapi saya belum dalam Kristus. Saya bisa saudaraku terpengaruh dengan orang ini. Baru tahu saya, memang dia percaya kuasa gelap. Tapi dengar saudara, ada kabar baik buat kita. Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Kalau namanya dilepaskan, sudah tertangkap. Sudah terjerat, Tuhan yang membebaskan. Tidak dikatakan Tuhan mencegah, dikatakan Tuhan melepaskan. So mungkin dalam genggaman seseorang, Tuhan sanggup melepaskan. Tepuk tangan buat Yeshua. Tepuk tangan buat dia saudaraku. Bagaimana kalau menangkap monyet? Saudara, kalau menangkap monyet saudara, ya itu gampang sekali saudara. Ya, yaitu di Lampung itu dikasih batok kelapa, dikasih rantai, tapi dalamnya dikasih pisang gratis. Hati-hati yang dengan yang mudah mendapatkan dengan yang gratis-gratis, hati-hati. Hari pertama monyet datang, jangan bilang persis. Monyetnya datang saudara, wah dia bilang haus. Dia makan. Waktu dia teringat pisang gratis tadi tidak usah naik-naik pohon, dia kembali lagi. Sekali ini dia lebih suka cita. Hause sencing ping. Dia makan saudara. Enak gila. Tapi hari ketiga. Ketika tangannya sedang di sana. Mendadak. Maka saudaraku yang menjebak dia datang bak pentungan. Gada begitu ada pakunya. Ketika didekati. Dasar monyet saudaraku. Mestinya kalau dia lepaskan pisangnya. Selamat dia. Tapi dasar monyet, memang ukuran dibuat begitu rupa, kalau tangan monyet yang kecil tuh nyengkrem pisang, tidak dilepaskan, dia akan terikat. Demikian juga ketika mau dipentung saudaraku, dia mau lepaskan. Dasar monyet, dia tinggal lepaskan dan dia selamat. Berapa banyak saudara seperti itu? Engkau tercengkram, nyawamu terancam. Kadang-kadang itu cuma duit saudara. Saya ingat seorang hamba Tuhan berkata,